Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara. Ya, Langsung saja Pak. Jadi ada 8 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. ya. Jadi yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi, terima kasih Pak Alap. Jadi, apa yang menjadi kasus itu diidentifikasi pertama itu dilihat dulu. Kasusnya itu sumbernya dari mana. Kemudian yang kedua, apakah kasus itu termasuk dilema etika atau istilahnya bujukan moral atau tidak. Jadi kita klasifikasi dulu. Kalaupun selama ini kasus itu ada saya lihat lagi kepentingannya bagaimana. Apakah bisa dimasukkan sebagai program kita di sekolah, apakah masuk di visi misi dan tujuan sekolah. Kalaupun itu tidak, akan kita pilih tersendiri. Jadi kita melihat sejauh mana permasalahan yang dimunculkan kasus itu. Kalau kasus itu memang masuk dalam dilema etika, ya kita atasi bersama. Sebagaimana kita tahu bahwa dilema etika itu ada 2 kepentingan besar yang di dalamnya, yang saling mempengaruhi, yang mungkin juga mempengaruhi kinerja sekolah. Itu mungkin dulu Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Jadi kalau memang kasusnya dilematika itu, yang pertama kita lihat dulu, apakah programnya, misalnya saya ambil contoh, program ekstrakurikuler. Ada satu ekstrakurikuler yang sangat diminati oleh siswa, tapi budgetnya, anggarannya cukup besar. Oke, budgetnya cukup besar. Nah, sementara lain, ada peningkatan kompetensi guru yang juga sama pentingnya, tetapi tidak melibatkan anak-anak. Ini masalah besar di sini. Jadi saya melihat yang mana masuk program di sekolah itu, apakah cocok dengan visi misi kita, maka itu yang didahulukan. Jadi kalau ada permasalahan dilematika yang muncul, maka kita lihat dulu sejauh mana masalah ini dimunculkan, apakah ini perlu penanganan sebenarnya atau masih perlu untuk ditunda di lain waktu, begitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Yang saya lihat itu pertama sesuaikan dengan visi misi sekolah. Seperti tadi yang Bapak bilang, disesuaikan dengan visi misi sekolah. Apakah sesuai dengan visi misinya? Betul. Visi misi dengan kemudian strategi perkembangan kita dalam 1 tahun itu, tujuan jangka panjangnya bagaimana, kita sesuaikan saja di situ. Harus sesuai dengan rencana kerja. RK-nya, RK-nya, dan panjangnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama saya identifikasi dulu. Identifikasi nilai-nilainya. Apakah nilai-nilai itu ada yang bisa diunggulkan? Kalau nilai-nilainya bertentangan dengan program sekolah, ataupun mungkin ada tapi tidak melibatkan banyak hal, itu akan saya tunda dulu. Kemudian libatkan pihak-pihak terkait, ya komite sekolah, paguyuban orang tua siswa, dan mungkin siswa sendiri juga akan kita lihat di situ. Kemudian saya juga mempertimbangkan beberapa opsi, misalnya kalau hal itu saya tanya dulu kepada beberapa guru, apakah ini berkenan dengan anggaran ataupun budget yang kita sudah programkan. Kalau memang sudah diprogram, kenapa tidak kita melihat permasalahan? Cukup begitu dulu Pak Alam untuk ini. Lanjut. Seperti tadi yang Bapak paparkan, salah satu tantangannya adalah masalah budget ya. Selain itu, apakah ada tantangan lain yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Konflik kepentingan ya mungkin. Ya. Konflik kepentingan. Salah satunya konflik kepentingan itu ada tekanan.
tekanan sosial. Tekanan sosial itu mungkin dari guru, dari komite, ataupun mungkin dari pihak dinas yang harus serta-merta kita perhatikan. Jadi tekanan sosial itu memang yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya. Kemudian Pak, apakah dalam penyelesaian kasus-kasus ini Bapak membuat jadwal-jadwal tertentu untuk penanganan kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Oke, baik. Untuk menjadwalkan atau di-schedule kembali itu mungkin kalau kasusnya memang agak berat. Ya. Tapi kalau saya lihat urgensitasnya, kalau itu membutuhkan penanganan yang lebih cepat, yang lebih pasti penanganannya, saya tangani dulu. Kemudian saya membuatkan langkah-langkah selanjutnya. Apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya merefleksi apa yang saya lakukan tadi, cocok tidak. Kemudian melibatkan guru senior, melibatkan semua teman-teman guru mungkin yang punya kompetensi di sini untuk bagaimana menangani masalah ini, kita keluar dari masalah ini tanpa meninggalkan satu beban bagi sekolah. Mungkin begitu, Pak. Artinya ada kolaborasi. Ada kolaborasi betul dengan segala stakeholder-nya. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Selain dari tadi kolaborasinya terhadap kepada guru-guru senior. Salah satu faktor pendukungnya juga ya mungkin dari komite sekolah. Komite sekolah. Kemudian adanya kolaborasi, kemudian setiap saat itu kita mengkonsultasikan dengan mereka hal-hal apa yang perlu diambil, kemudian apa permasalahan yang muncul. Minimal mereka tahu dan memberikan solusi. Meskipun mungkin solusinya tidak ada, tetapi secara di lain pihak itu sudah kita melaporkan sebagai pihak sebagai salah satu unsur stakeholder yang ada di sekolah. Itu perlu mungkin dilibatkan. Nah, kemudian yang kedua juga faktor-faktor yang tidak terlibat di komite tetapi ada pengaruhnya di masyarakat. Salah satu itu pendorong yang memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik dengan memberikan support mungkin, memberikan pandangan kepada kita. Itu tokoh-tokoh masyarakat yang perlu juga tanam. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, apa pembelajaran dan dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang paling sesuai, yang paling penting adalah apa yang menjadi pengalaman kita, pengalaman belajar dari ada masalah ini. Tanpa ada masalah itu, membelajarkan kita bagaimana menangani kasus itu. Sehingga konflik, setiap ada permasalahan yang muncul di masa akan datang, kita sudah memiliki apa yang seharusnya apa yang seharusnya dilakukan, tindakan apa yang perlu dilakukan, dan pihak-pihak apa yang harus dilibatkan di dalam ini. Sehingga itu pelajaran besar bagi kita. Kemudian bagaimana membangun kolaborasi, elaborasi dengan semua pihak. Itu yang paling penting dengan mempertimbangkan semua opsi-opsi tadi itu, sehingga kita bisa menarik satu kesimpulan untuk kelancaran semua proses yang terjadi di sekolah. Saya kira, Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diluangkan untuk melakukan sesi wawancara ini. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak, Pak. Iya, kembali sama-sama Pak Alam. Mudah-mudahan kita bisa jalan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.